tenaga dalam tuh kayak gimana sih, tenaga dalam tuh bisa dipentalin begini orang gitu kan. Berdasarkan pengalaman saya, ya, tenaga dalam itu terletak di bawah pusar, di atas kemaluan, jadi tengah-tengah. Pada saat saya ikut pencaksilat Wahyu Sejati, ya, dari tahap dasar sampai tahap pertengahan itu murni mengolah nafas. Pada saat sudah berhasil mengolah nafas, kemudian kita coba untuk diisi. Nah, pada saat pengisian dengan baca-bacaan, dengan air kembang apa segala macam, di situ pada saat itu hati saya berkata saya nggak yakin karena saya takut dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya saya kabur, kemudian sampai guru besarnya turun dan akhirnya tidak jadi disiram dengan air kembang. Di situ saya ingin mengetahui tenaga dalam itu seperti yang saya lihat tidak. Jadi kalau kita tarik ini orang bisa mental seperti itu. Ya, tepuk tangan. Dan ternyata pada saat itu saya coba datang silaturahmi ke perguruan tersebut, saya coba untuk merasakan tenaga dalam bisa nggak saya terpental pada energi tersebut. Pada saat itu saya kondisinya dalam kondisi ragu dan takut. Beliau melakukan pelemparan energi terhadap saya dan akhirnya saya sedikit tergeser dan terpental ke belakang. Dan saya coba bangun, nggak bisa berhenti-henti juga. Dia terguling ke belakang hingga pada saat sedang didorong dari sana juga bilang, awas di belakang ada kotoran ayam. Akhirnya tetap saya nggak bisa hindar dan akhirnya kena. Kemudian hari kedua saya datang lagi, saya coba tenangkan hati saya, dan lalu apa yang terjadi, itu sama sekali kita tidak terpental. Berarti yang saya simpulkan adalah tenaga dalam dia bisa mengenai pada saat kita emosional. Emosional itu tidak menyangkut emosi, ya. Emosional itu menyangkut ragu, takut, emosi, amarah, ya. Karena itu energi itu bisa bergesekan dengan tenaga dalam tersebut. Oke. Banyak orang kita lihat di YouTube segala macam, dia mencoba menghancurkan batako silikon, terus besi baja kikir, ya. Yang besi baja kikir dia menggunakan seperti ini, itu benar. Tapi yang orang bule punya, dia ngancurin batako silikon dengan kepalan tangan, itu yang salah, ya. Kalau dengan kepalan tangan kita punya tulang ini tulang rawan, itu pasti tergeser. Seperti hal yang terjadi dengan banyak teman saya juga di boxer, pada saat dia fight, dia kena mukul rahang lawannya, kepala ini dia tergeser, dipencet ke sini, keluar ke sini, ke sini, keluar sini. Ya, itu belum ada yang bisa untuk menyembuhin. Baru ketemu saya setelah ada 20 tahunan baru ketemu pelat, jadi tulang dalam sudah permanen bentuknya. Nah, untuk tenaga dalam, ya itu mengenai pukulan. Saya anjurkan kalau mengenai pukulan jangan pernah mukul dengan ini dua. Kadang kalau kita emosional tanpa sengaja ini dua yang kena, maka kita sendiri yang cedera. Jadi usahakan dengan dua ini aja. Tapi untuk melakukan pukulan dengan benda keras, ya itu jangan menggunakan ini. Sekuat apapun tulang kita, ini tulang rawan. Tulang rawan pernah makan tulang ayam kan, tulang ayam yang ujungnya ada putihnya, ya itu tulang kita seperti itu. Ada banyak tulang-tulang kecil di kepala tangan ini. Jadi kalau saya ajukan pakai ini aja, tapi tidak untuk memukul batu benda keras seperti ini. Nah, di sini saya akan coba peragakan mungkin yang saya maksud tadi. Bisa lihat ini videonya seperti ini. Hey you guys, it's Derek here. I've never broken a board with my hands before, but I think today it's about to change. Epic win or epic fail, this is gonna be the shit. Oh my god! Holy shit! Oh, is that broken?
Yeah, that's broken. I just broke my hand. God damn it. Are you serious? Holy shit! This is all. Oke, nah sekarang saya akan coba demonstrasikan, ya, tenaga dalam, ya, seperti yang kalian pernah lihat semua. Ini asli ya, nggak ada rekayasa. Waktu di Trans 7 saya sempat tidak bisa menampilkan ini karena gagal waktu di Trans 7. Kenapa? Karena sudah banyak energi yang terbuang. Ya, secara standar kebanyakan orang menghancurin kebanyakan partisi tenaga dalam menghancurkan benda. Ini semuanya hancur. Kalau hancur seperti itu semuanya hancur, sampai lapis 10 juga semuanya hancur, itu bukan tenaga dalam. Tenaga dalam itu adalah kita hanya tepat ini bawah yang hancur atau tengah yang hancur. Nah, sekarang saya akan coba sedikit demonstrasikan. Mudah-mudahan saya bisa memperagakan karena ini butuh konsentrasi, ya. Oke, kita lihat ya. Lapisan bawah yang pecah ya. Lapisan bawah yang pecah ya. Bisa dilihat ya. Ini urutannya. Oke, penyaluran saya tidak begitu, imajinasinya masih belum perfect karena yang saya mau itu harus pecahnya di tengah. Ya. Nah, ini salah satu bentuk tenaga dalam. Ya. Pada saat bisa lihat lagi, pada saat kita menghantam seseorang, ya, tenaga dalam itu keluarnya dari sini. Ini tenaga dalam keluar dari sini. Pada saat ini mengenai dada lawan atau dada apapun, secara physically ini nggak akan apa-apa. Tetapi yang di dalam, ya, jantung atau pas paru-paru dia yang pecah seperti ini. Ya, dia melewati beberapa lapisan yang keras. Jadi kesimpulannya bagi saya tentang tenaga dalam itu tidak akan efektif jika kita melakukan tenaga dalam, ya. Kesimpulan saya, ini kesimpulan pribadi atas pengalaman saya, ya. Jadi bisa diterima atau tidak itu terserah Anda. Jadi kesimpulan saya akan pengalaman saya mengikuti mengkombinasikan tenaga dalam di setiap perguruan tenaga dalam itu untuk kepentingan pribadi saya. Kesimpulannya adalah tenaga dalam itu tidak akan efektif jika kita melakukan tenaga dalam pada saat di jalan,
ya, dengan berniat untuk mementalkan lawan, ya. Walau apalagi ditambah kondisi kita sendiri tidak tenang dalam melakukan hal tersebut, seperti itu. Yang ada lawan tidak akan mental, kita dipukul pasti iya. Itu yang kebanyakan terjadi seperti cuplikan video YouTube berikut ini. What is this one actually? He touched him. He touched me. But how did he fall over without touching him? He dived. They're losers. Thanks, guys. Thank you. ですよ。これだね、今、いやいや出ましたね。はい、必殺の、糸巻き。糸巻き攻撃。糸巻き。出ましたね。ああ、逆回転もあるんだな、これ。なんかヨーヨーのチャンピオンみたいですけどね。
Itu dia yang terjadi. Kalau Anda lawannya tenang, ya, mau begini beribu-ribu kali juga dia nggak akan mental. Ya. Yang ada paling hanya di sisian angin. Ya, di sisian angin aja. Tenaga dalam akan efektif apabila dia menempel kepada salah satu anggota tubuh dari lawan. Apabila sudah melakukan pengontrolan yang sangat bagus, itu mungkin akan muntah darah atau apapun. Tetapi bagi saya mempelajari tenaga dalam tidak untuk itu. Saya mempelajari tenaga dalam atas dasar penasaran saya, apakah benar manusia bisa mempunyai tenaga dalam yang diolah dari nafas, ya. Penjelasan rasionalnya adalah nafas itu adalah sebuah oksigen, ya, di mana oksigen itu terdapat di seluruh pembuluh darah. Pada saat nafas kita masuk di dada, ulu hati atau perut, ya, hanya 3 pernafasan, dada, ulu hati, perut, ya. Dan kita mengunci, jika nafas masuk konsentrasi benar, maka adrenalin dan peredaran darah itu akan 2 kali lipat lebih besar dan lebih cepat. Nah, pada saat itu energi bisa kita keluarkan dengan melalui konsentrasi imajinasi, ya. Imajinasi kita lakukan, energi dari sini kita bayangkan sebuah energi mengalir ke telapak tangan, maka dia akan terasa. Itu fungsinya dari imajinasi, ya. Sekarang kita berpikir lagi secara rasional, ya. Mata, pupil itu, mata ini kita ini mempunyai pupil, mempunyai lensa, sehingga bisa menangkap suatu objek. Katakanlah ini objeknya, kita lihat, kemudian terdapat, kita bisa melihat gambaran objeknya. Tetapi imajinasi itu terletak di otak. Sedangkan otak sendiri tidak mempunyai proyektor atau lensa untuk menangkap sebuah gambar, untuk merekam sebuah gambar, ya. Tapi pada saat kita melihat batu bata ini, kemudian kita pejamkan mata, kemudian kita bayangkan seperti ini, dia akan terlihat jelas seperti kita melihat seperti ini. Kebanyakan orang tidak akan sadar fungsinya dari imajinasi tersebut. Imajinasi tersebut kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang, ya, bayangkan hal-hal yang negatif seperti itu. Fungsinya imajinasi, ini kesimpulan bagi saya, adalah untuk menghimpun, untuk membantu melakukan latihan energi atau tenaga dalam, ya, dari olah nafas tersebut. Ya, semoga penjelasan ini bisa diterima, dan sekali lagi saya hanya membantu untuk menjelaskan tenaga dalam, ya. Dan tenaga dalam itu jangan digunakan untuk kita fight, ya, karena membunuh orang itu perkara mudah, tapi pertanggung jawabannya itu yang susah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan saya dapat diterima. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.